Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Komang Andi Pramana. Di video ini saya akan membahas tentang pemahaman prosedur dan fungsi pemrograman PHP. Nah, lalu ada pengenalan prosedur dan fungsi. Apa itu fungsi atau function pada PHP? Nah, fungsi pada PHP adalah sekumpulan instruksi program yang berada dalam satu blok kode yang berguna untuk mempersingkat dan memudahkan pelaksanaan aksi tertentu dalam membangun sebuah aplikasi. Contoh analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan Anda ada di sebuah warung makan Bali. Nah, saat Anda memesan makanan, artinya Anda memanggil fungsi. Anda mendapatkan makanan yang Anda pesan, artinya nilai atau default yang dikembalikan. Nah, misalnya Anda memesan sate dan sate itu datang ke meja Anda. Nah, itu adalah pengertian dari analogi fungsi. Nah, apa itu prosedur? Pengertian prosedur pada PHP kurang lebih sama seperti fungsi secara umumnya, namun perbedaannya terletak pada nilai atau value yang akan ditampilkan oleh prosedur. Contoh analoginya seperti ini. Bayangkan Anda ada di sebuah warung makan. Nah, saat Anda meminta pelayan untuk menyalakan lampu, Anda memanggil prosedur. Lampu akan menyala, tugas selesai. Tetapi Anda tidak dapat sesuatu yang dikembalikan kepada Anda. Nah, itu adalah pengertian dari prosedur. Dalam di perkodingan, seringkali kita menemukan kata-kata seperti script PHP. Contohnya seperti print underscore r, unset, dan lain-lain. Kata-kata tersebut disebut dengan fungsi sesuai dengan kebutuhan. Nah, fungsi pada PHP ini dapat dibuat dengan kata kunci yaitu function, lalu diikuti dengan nama fungsi. Nah, kode instruksi dapat ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Nah, jadi kode lebih lengkapnya seperti ini. Memanggil fungsi yang sudah kita buat menggunakan nama fungsi tanda kurung. Nah, jika kita ingin memanggilnya lagi, kita mengetik lagi nama fungsi tanda kurung, maka output yang didapat seperti ini. Nah, lalu ada fungsi dengan parameter. Supaya instruksi di dalam fungsi lebih baik, kita dapat menggunakan yang namanya parameter untuk memasukkan nilai ke dalam fungsi. Contohnya seperti ini. Nah, parameter yang dimaksud adalah di nama fungsi tanda kurung variabel nama, variabel salam. Jadi parameternya itu adalah variabel nama dan variabel salam. Lalu kita bersih kode seperti ini di dalam kerawal. Lalu kita memanggil fungsi yang kita buat. Audit byte ini berada di variabel nama, hi ini berada di variabel salam. Maka output yang didapat seperti ini. Nah, jika kita ingin menggantikan di hi dan audit byte ini, kita bisa menggunakan variabel saya sama dengan di Pramana, variabel ucapan salam selamat pagi. Nah, kita memanggilnya lagi, perkenalkan variabel saya yaitu di Pramana, variabel ucapan salam selamat pagi. Nah, variabel saya ini berada di urutan pertama sama seperti variabel nama. Lalu variabel ucapan salam ini berada di urutan kedua seperti di variabel salam. Maka output yang didapat seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dengan parameternya. Lalu parameter dengan nilai default. Nah, nilai default dapat kita berikan di parameter. Nilai fungsi berfungsi untuk mengisi nilai sebuah parameter tersebut jika parameter tersebut tidak ada nilainya. Nah, itu adalah pengertian dari parameter dengan nilai default. Contohnya seperti ini. Kita membuat fungsinya seperti ini. Kita memanggil fungsi yang sudah dibuat. Kenalkan audit byte hi. Nah, audit byte ini berada di variabel nama urutan pertama. Hi ini berada di urutan kedua, variabel salam. Maka output yang didapat seperti ini. Hai, perkenalkan nama saya audit byte, senang berkenalan dengan Anda. Nah, jika kita ingin mengisi fungsinya tanpa mengisi parameter salamnya yang di variabel ucapan salam, maka kita menggunakan nama fungsi perkenalan tanda kurung variabel saya tanpa mengisikan variabel ucapan salam. Maka output yang dapat adalah Om Swastiastu, perkenalan nama saya
Odi Pramana senang berkenalan dengan Anda. Lalu mengapa Om Swastiastu ini ada? Karena kita tidak mengisi parameter variabel salam ucapan salam ini, kita menggunakan di variabel parameter yang pertama, yaitu variabel salam. Maka output yang dapat adalah Om Swastiastu. Lalu fungsi membalikan nilai. Nah, pengertiannya adalah nilai yang dimasukkan dalam parameter harus dapat dikembalikan agar hasil pengolahan nilai dari fungsi bisa digunakan untuk proses-proses selanjutnya. Pengembalian nilai dalam fungsi dapat menggunakan kata kunci return. Contohnya seperti ini. Kita membuat fungsi, parameternya berisi variabel tahun lahir dan variabel tahun sekarang. Variabel umur sama dengan tahun sekarang dikurangi variabel tahun lahir, return variabel umur. Umur saya adalah hitung umur 2006-2024. Nah, 2006 ini berada di tahun lahir, 2024 ini berada di tahun sekarang. Jadi di variabel umur ini di 2024 dikurangi 2006, maka menghasilkan 18. Outputnya seperti ini. Lalu memanggil fungsi ke dalam fungsi. Nah, fungsi yang kita buat dapat kita panggil fungsi lainnya. Jadi kita dapat memanggil suatu fungsi yang ada di dalam suatu fungsi. Contohnya seperti ini. Kita membuat fungsi, lalu kita membuat fungsi yang lainnya, lalu kita memanggil fungsi yang lainnya. Maka lalu kita memanggil fungsi perkenalan. Maka output yang didapat adalah Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komandi Pramana, saya berusia 18 tahun. Nah, itu adalah memanggil fungsi ke dalam fungsinya. Lalu fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang dimana ia memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursif ini digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti faktorial, bilangan Fibonacci, dan pemrograman dinamis dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Fungsian faktorial variabel angka, if variabel angka kurang dari 2, return 1 else memanggil dirinya sendiri, atau rekursif, return variabel angka tanda bintang faktorial variabel angka min 1. Nah, kita memanggil fungsinya echo faktorial 5 adalah faktorial 5, maka output yang didapat adalah faktorial 5 adalah 120. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Nah, itu adalah penjelasan dari fungsi rekursif. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.